saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi Senin tanggal 10 Juni tahun 2024 bersama saya Fikari Sonia. Hari ini nas yang menjadi renungan bagi kita yaitu terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai yang ke-14. Saya bacakan bagi kita pada ayat yang ketiga, namun saya harapkan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan sudah membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan. Saya bacakan pada ayat yang ketiga berbunyi demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema dalam renungan pada saat ini ialah bersama Tuhan ada kemerdekaan yang mutlak. Nah, kehidupan orang Israel pada saat itu yang mana selama 20 tahun mereka masih mengalami penderitaan akibat dijajah orang Filistin. Nah, padahal pada perikop dan renungan yang sudah dibawa pada hari Sabtu lalu, firman Tuhan menceritakan bagaimana keterkejutan bangsa atau orang Filistin yang mana mereka melihat dewa yang mereka sembah yaitu dewa Dagon, yaitu terjatuh ke lantai dan posisinya itu menghadap kepada tabut Allah. Dan hal ini, keterkejutan ini menjadikan satu peringatan yang sangat luar biasa bagi orang Filistin pada saat itu, bahwa Allah Israel yang digambarkan atau disimbolkan melalui tabut Allah itu membawa suatu keperkasaan yang tidak terkalahkan. Namun mengapa di awal pembacaan firman Tuhan dikatakan bahwa 20 tahun lamanya Israel masih mengalami penderitaan yang tidak berakhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita melihat dan membaca secara keseluruhan, ini diakibatkan bahwa tidak adanya kesungguhan dari keyakinan atau kepercayaan orang-orang Israel pada saat itu, di mana mereka tidak serius akan kepercayaan mereka kepada Allah. Padahal sudah sangat jelas bahwa tabut Allah berada bersama dengan mereka. Tabut Allah itu adalah tanda di mana Allah itu sungguh-sungguh menyertai mereka. Namun sayangnya apa yang dirasakan dialami orang-orang Israel, mereka masih mengalami penderitaan. Maka mereka berseru kepada Samuel pada saat itu, meminta pertolongan kepada Samuel agar Samuel berdoa sehingga mereka bisa mendapatkan kemerdekaan yang mutlak pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan pada saat itu menunjukkan bagaimana kehidupan orang Israel yang sudah pasrah dengan penderitaan yang mereka alami, sehingga tidak ada lain pelarian mereka, yaitu mereka berlari kepada Allah untuk meminta pertolongan. Nah, Samuel yang pada saat itu adalah seorang pemimpin yang sungguh-sungguh percaya kepada keperkasaan dan kemampuan serta kekuatan Allah yang tidak terbatas. Maka Samuel mengajak dan membawa orang Israel untuk bertobat. Nah, pertobatan yang dilakukan itu harus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di perkataan saja, bukan hanya di mulut saja. Maka pertobatan itu dibuktikan dan dinyatakan, yang kalau bisa saya catat dari bagian dalam firman Tuhan yang pertama, harus berbalik dan mengakui Tuhan dengan segenap hati. Nah, jadi mungkin saja pada saat itu orang Israel sudah sungguh-sungguh percaya kepada Allah, tapi mereka masih ragu. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua, mereka harus meninggalkan dan menjauhi Allah asing dari tempat tinggal agar hati dan ibadah mereka hanya kepada yang tertuju hanya kepada Tuhan. Dan ini menggambarkan bagaimana ternyata orang Israel pada saat itu mungkin selama 20 tahun mereka masih mengalami penderitaan
masih banyak Allah-Allah lain yang berada di sekitar mereka, sehingga penyembahan yang mereka lakukan itu tidak hanya tertuju kepada Allah atau Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Mungkin mereka masih mencari pelarian lain, dan tentunya Tuhan tidak suka melihat manusia itu yang mendua hati. Tuhan tidak suka orang yang berdiri tidak konsisten dan masih mencari penghiburan, masih mencari keselamatan dari yang lain. Nah, maka tidak heran bahwa Israel pun tidak merasakan kemerdekaan yang mutlak. Dan yang ketiga, yang paling penting, harus memberikan persembahan. Karena kita percaya bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah ucapan syukur dan penyembahan yang tulus dari umat Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu ketika mereka berdoa meminta pertolongan, mengaku dan bertobat, dan Samuel juga memberikan persembahan korban bakaran itu pada ayat yang ke-10. Nah, maka melalui firman Tuhan, relevansi bagi kita pada saat ini adalah kita mungkin merasa pada saat ini kita adalah umat yang mengikuti Tuhan dengan sungguh. Mungkin kita aktif beribadah, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, meminta pertolongan kepada Tuhan, mengucap syukur, memberikan persembahan. Mungkin 3 hal yang saya sampaikan tadi sudah kita lakukan dengan baik. Tapi apakah itu kita lakukan dengan tulus? Atau kita masih tidak mengakui dengan jujur bahwa ternyata keinginan daging, hawa nafsu kita lebih tinggi dari penyembahan yang sebenarnya harus kita pusatkan dan kita utamakan ialah Tuhan, tapi karena kita merasa kita masih memerlukan keinginan-keinginan daging, mengutamakan keinginan-keinginan daging, sehingga sampai pada saat ini kita belum bisa luput dari namanya penderitaan. Maka apa yang diserukan oleh Samuel bagi orang Israel pada saat itu, kiranya ini juga menjadi seruan dan peringatan bagi kita. Ya, jangan sampai hanya orang lain saja yang melihat bahwa ada keperkasaan di dalam kehidupan orang percaya, namun kita yang diam di dalam rumah, di dalam iman percaya kita, tapi kita tidak menyadari akan kuasa dan kemuliaan Allah. Maka oleh sebab itu, mari kita kembali memeriksa diri kita masing-masing, kita serahkan segala sesuatunya, biar segala sesuatu yang sudah kita upayakan, yang sudah Allah kerjakan, itu Allah memberkatinya. Allah itu menjauhkan kita dari segala sesuatu yang membawa celaka dan celah, sehingga hidup kita yang pada saat ini masih dalam pergumulan, kita akan diberdekakan. Karena sebenarnya kita sudah merdeka. Kita merdeka oleh kasih kemurahan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kasih Yesus ada di dalam diri kita, maka damai sejahtera pun ada di dalam diri kita, dan orang lain pun merasakan damai sejahtera melalui hidup. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa menutup renungan pada saat ini. Terima kasih ya Allah, karena Engkau boleh memberikan kami satu peringatan, satu ajakan bahwa kami harus menyerahkan diri kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui kekurangan, mengakui keterbatasan diri kami, bahwa kami tidaklah sempurna, tetapi adanya Roh Kudus, adanya karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, kami dipimpin untuk boleh menjadi manusia yang lebih baik, sehingga kehendak dan tuntunan Tuhanlah yang mengarahkan langkah kaki kami untuk menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segala sesuatunya. Jauhkan kami dari rasa khawatir, jauhi kami dari rasa ketakutan, sehingga segala sesuatu yang Tuhan berkati dalam kehidupan kami itu tidak sia-sia, melainkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami pun di dalam kehidupan orang lain. Dimeteraikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing agar dapat menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.